Saya ingin menyampaikan atau mengajak kita berinteraksi dengan Al-Quran dengan hal-hal yang tidak begitu berat, tetapi penting bagi pengetahuan kita bersama. Ini berkenaan dengan bagaimana kemahakuasaan Allah menciptakan hal-hal yang kadang-kadang terlihat kecil tapi sangat luar biasa. Di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 68 Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa auha rabbuka ilan nakhli an ittakhidhi minal jibali buyutan wa minasy syajari wa mimma ya'rishun." Dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Ayat ini Allah menceritakan dulu tentang bagaimana Allah memberikan ilham, memberikan bimbingan kepada lebah. Untuk apa? Untuk membuat sarang-sarang. Jadi naluri lebah itu selalu membuat sarang-sarang, bisa di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia, misalnya bangunan. Ini pengertian ayat yang pertama. Kemudian pada ayat 69, "Tsumma kuli min kulli thamarati fasluki subula rabbiki dzullan yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun." Kemudian setelah lebah itu diberikan ilham atau bimbingan oleh Allah seperti itu, kemudian Allah menjelaskan atau menerangkan tentang lebah itu. Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Jadi lebah itu diberikan ilham juga, bimbingan oleh Allah untuk memakan segala macam buah-buahan dan bunga. Yang dimakan lebah itu hal yang baik-baik, tidak ada yang tidak berkualitas yang dimakan oleh lebah. Kemudian lanjutan ayat Allah menjelaskan ini pelajarannya kepada kita. Dari perut lebah itu keluar minuman atau madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir. Hadirin, ayat ini memberikan pelajaran kepada kita kesesuaian antara ilmu kesehatan dengan Al-Quran. Ilmu kesehatan manapun mengatakan madu itu baik bagi kesehatan manusia. Bahkan madu itu bisa juga sebagai obat terhadap penyakit-penyakit yang diderita oleh manusia. Dan Al-Quran pun mengatakan yang demikian. Maka hadirin sekalian, dari informasi dalam Al-Quran ini, sehingga banyak sekali orang yang mengetahui tentang betapa bermanfaatnya madu itu bagi kesehatan manusia. Oleh karena itu sehingga banyak orang menernak lebah kemudian mengambil madunya, sehingga madu itu mempunyai nilai ekonomis yang bisa dijual-belikan dengan harga yang cukup lumayan mahal. Jadi kita memahami madu itu seperti itu. Tapi sayangnya hadirin sekalian, namanya manusia, bagaimanapun pesan yang baik dari Al-Quran ini kemudian dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak berniat baik. Betapa kadang-kadang ini madu banyak yang palsu. Bukan hanya itu, kalau kita lihat di media sosial sekarang, yang namanya sarang madu itu sudah bisa dibikin seolah-olah dia sarang betulan yang bisa diperas keluar matunya, padahal itu buatan. Saking cerdasnya manusia untuk mengelabui manusia yang lain, sehingga kadang-kadang dijual di bawah dengan sarangnya, nanti diperas dan keluar madu seperti madu. Padahal ada sebagian yang itu adalah buatan, bukan asli sarang lebah yang sesungguhnya. Tapi terlepas dari itu, maka kalau membeli madu harus betul-betul berhati-hati dan bisa selektif. Karena kalau yang dibuat itu bukan madu betulan, yang terbuat dari sari gula yang dikumpulkan, ya bebas, ya, yang keluar bukan sehat lagi, tapi bisa kencing manis karena kadar gula yang terlalu tinggi. Oleh karena itu hadirin sekalian, pelajaran Allah di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 68 dan 69, betapa kita semakin memahami kekuasaan Allah, semakin beriman kepadanya,
bahwa sampai hewan yang seperti kecil seperti itu bermanfaat bagi kehidupan manusia dengan keluar madunya itu. Walaupun begitu hadirin sekalian, ada beberapa pihak yang tidak boleh meminum madu. Ada beberapa 5 kalau nggak salah di kesehatan. Yang pertama, bayi sebelum usia 1 tahun tidak disarankan untuk minum madu. Yang kedua, orang yang kena diabetes tidak disarankan untuk minum madu. Yang ketiga, orang yang punya penyakit gangguan pencernaan, yang pencernaannya tidak bisa mencerna dengan baik, itu tidak disarankan minum madu. Artinya tidak baik kalau minum madu. Dan ada beberapa penyakit lain saya nggak lupa yang disarankan untuk tidak minum madu. Tapi secara umum madu itu baik bagi kehidupan manusia dan dari segala umum. Dan sekarang ini banyak hal sekali yang jadi masalah bagi kita adalah betapa sulitnya kita itu mencari madu yang asli. Kadang-kadang yang bermerek juga belum tentu asli, yang dibawa oleh masyarakat tradisional juga belum tentu palsu. Jadi sulit sekali melihat atau menebak apakah madu itu asli atau tidak. Ada orang yang mengatakan madu asli itu kalau ditaruh di meja semua tak mau datang. Katanya seperti itu. Apakah benar? Belum ada penelitian medis yang mengatakan seperti itu. Penelitian laboratorium. Ada juga yang berpendapat bahwa kalau madu asli itu ditaruh di koran dia tidak akan cair, dia akan tetap menggelembung dan sebagainya. Saya tidak tahu kebenarannya ilmu-ilmu itu, tetapi bagi kita semuanya paling tidak berikhtiar kalau mencari madu adalah madu yang asli, sehingga mudah-mudahan insya Allah bermanfaat bagi tubuh kita semua. Kalau madu itu palsu, bukan bermanfaat, maka malah bisa menjadikan kita kadar gulanya sangat tinggi dan berakibat pada penyakit gula darah. Ini barangkali yang dapat saya sampaikan. Poin kita adalah semakin kita gali Al-Quran itu, semakin kita takjub akan kekuasaan Allah dan semakin kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang-lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita semuanya sehingga menjadi hamba-hamba Allah yang mau membaca dan mencintai Al-Quran, dan dengan membaca mencintai Al-Quran itu semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.